Uang kuno Rp1.000 tahun 1992 katanya bisa laku mahal. Berikut penjelasan dari kami mengenai harga uang kuno seri loncat batu ya. Simak video sampai akhir agar kalian tahu harga uang kuno seri seperti ini ya. Halo, selamat siang ya, pecinta uang kuno dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama koleksi uang kuno ya. Hari ini saya akan kasih tahu ya. Saya kasih info mengenai uang kuno ya. Uang kuno yang pasti kalian pernah pegang, pernah menggunakan uang ini untuk alat transaksi ya, pernah digunakan untuk belanja jajan nih pada tahunnya yang lahir tahun 70, 80, tahun 90-an pasti pernah ya. Ya, kita sebut dengan istilah seri 1000 loncat batu ya. Karena memang di sini ya, khusus yang tahun 90-an pasti masih ingat ya. Di sini terlihat jelas ya, ada tulisan tahun direksi ya. 1992. Orang-orang tahun 90-an, tahun 80 pasti punya ya. Atau pasti pernah jajan pakai uang ini ya. Kita sering sebut dengan istilah seri loncat batu atau 1000 Danau Toba ya. Nah, bagi kalian yang masih punya, simak baik-baik ya. Saya akan kasih tahu harga uang seri ini di tahun 2025 ya. Nah, ini untuk bagian belakang ya, ada gambar Danau Toba ya. Seperti ini, dilihat baik-baik ya. Seperti ini untuk bagian belakang. Kalau desain uang kuno zaman dulu bagus-bagus ya, cakep-cakep ya. Cakep-cakep banget untuk uang kuno zaman dahulu ya, berbeda sama uang zaman sekarang. Itu kalau menurut saya sih ya, kalau menurut kalian nggak tahu lah. Nah, seperti ini untuk bagian belakang. Nah, untuk bagian depannya serinya seperti ini nih. Ada gambar loncat batu ya. Nah, untuk harganya berbeda, harga bagus dan bekas harganya berbeda bosku ya. Nah, kalau ada orang yang bilang uang kuno kok baru ya, nih, ini masih segel pala ya. Ini masih segel 100 lembar ya, dari BI ya, belum digunakan untuk jajan, belum digunakan untuk transaksi ya. Nah, kalau ada yang bertanya uang kuno kok masih baru palsu ya, saya kasih tahu ya. Kalau kalian nyarinya yang bekas, saya juga ada banyak loh ini. Ini contoh ya, ini kalau kondisi yang bekas nih. Ya. Kalau cuma uang kuno, saya terus terang ada banyak bos. Mau nyari yang bekas, mau nyari yang baru, saya ada. Tergantung selera kalian, kesukaan kalian ya. Kalian yang suka bekas atau kalian suka yang kondisinya baru ya. Karena harganya selisih bos antara kondisi bekas dan kondisi baru ya. Selisihnya bisa lebih dari setengahnya bosku ya, kalau kalian percaya. Kalau asli jelas kita nggak mungkin namanya menjual atau memamerkan barang palsu. Karena kita kolektor, edukasi sambil berdagang. Jadi tidak mungkin kalau kami menjual barang palsu. Nah, kalau kalian tanya harganya, saya kasih tahu ya, untuk harga kondisi bekas seperti ini ya. Dilihat baik-baik, kondisi bekas itu banyak kriterianya ya. Kertasnya masih ada yang tebal, ada juga yang kusam, atau ada juga yang masih kondisi bisa dibilang baru ya. Itu harganya beda-beda ya. Kalau kondisinya bekas seperti ini ya, ini bekasnya cukup parah karena memang
sudah beberapa kali dipegang digunakan untuk jajan ya. Kondisinya udah kusam, warnanya juga sudah agak kotor ya. Untuk harganya ini di harga 1.500 sampai 10.000 ya. Ini untuk kondisi bekas seperti ini ya. Ya. Kalau kondisi bekas masih bagus seperti ini harganya lebih mahal bos, 5.000 sampai 15.000 ya. Ini kalau kondisi yang bekas bagus seperti ini. Ini minusnya cuma ada sedikit gelombang dan juga kotor ya. Harganya sudah beda bosku ya. Walaupun kotornya sedikit dan lipatannya mungkin bisa dibilang nggak begitu jelas ya, tetapi harganya sudah beda. Harganya selisih ya, selisihnya lumayan ya, 5.000 sampai 15.000. Yang tadi cuma 1.500 sampai 5.000 ya. Lalu apalagi kalau kondisinya masih crash, jelas berbeda ya. Ini kondisi masih crash, bisa dibilang belum digunakan untuk alat transaksi. Mungkin yang dulu yang punya orang kaya ya. Jadi tidak digunakan untuk transaksi, entah itu disimpan disengaja atau memang kelupaan sampai uangnya tidak bisa digunakan untuk alat transaksi lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk uang kuno tidak semua kondisi ya. Jangan beranggapan bahwasanya uang kuno semuanya kondisi jelek, yaitu salah kalau kalian beranggapan seperti itu. Karena banyak sekali koleksi kami ya, yang tahunnya tua, tahunnya lama, itu kondisinya masih baru ya. Ini salah satu contoh ya. Ini tahun 87 juga kondisinya masih bagus ya. Ini kondisi bekas karena ada lipatan, tetapi kan masih bersih ya. Ya masih layak banget untuk dikoleksi. Ini juga garansi asli, kita nggak mungkin menjual barang palsu. Ini juga ya, tahun 80 ini kondisinya juga baru ya. Nah untuk harga jelas bos, harga jelas ya, selisih. Kalau yang ini di antara 3 lembar ini yang paling tua, yang paling mahal ya. Di antara yang 2 ini ya, harganya lebih mahal. Nah, untuk mengenal harganya itu kalian wajib banget di center ya. Nanti kelihatan jika ada lipatan, jika ada lubang, itu sudah bikin harganya beda bos. Apalagi kalau sudah bersertifikat ya, itu harganya tembus ratusan ribu bahkan sampai jutaan kalau kalian percaya ya. Uang kuno yang sudah bersertifikat itu mahal bos, sama halnya dengan motor ya. Motor kalau kondisinya suratnya lengkap, harganya kan juga lebih mahal. Sama dengan uang kuno ya. Kalau kondisinya baru, suratnya lengkap, pasti lebih mahal. Uang kuno juga demikian bosku ya. Nih. Kalau ada yang bilang seri ini dicari dan diburu oleh kolektor, kalian jangan percaya ya. Karena terus terang, seri-seri seperti ini itu bukan kriteria yang dicari oleh para kolektor ya. Untuk harganya masih murah, jadi kolektor tidak mencari dan tidak membeli uang kuno seri seperti ini ya. Yang mencari dan membeli biasanya orang-orang yang berjualan di toko-toko online ya. Seperti di Shopee, di Tokopedia, di TikTok, atau di YouTube ya. Banyak sekali kok yang menjual uang-uang kuno ya. Harganya juga variasi bos, ada seri, ada kondisi, pasti ada harganya. Harganya masih murah-murah. Kalau ada yang bilang seri ini mahal, itu jelas berita palsu alias berita hoax ya. Karena harganya masih murah. Kalau kolektor seri-seri seperti ini, itu tidak membeli ya. Tidak membeli untuk seri kolektor, apalagi kalau cuma 1, 2, 3 lembar, itu belum dibeli. Terkecuali kalau ada banyak, ada 100 lembar, ada 200 lembar, atau masih segel brut 10 kepok, itu nanti baru laku. Ya lakunya tergantung kondisi. Kalau kondisinya bagus, harganya juga bagus, apalagi kalau nomor serinya cantik. Kalau nomor serinya cantik itu pasti mahal bos.
harganya bisa tembus jutaan ya. Kalau nomor serinya cantik, kondisinya baru. Apalagi kalau sudah bersertifikat ya, itu harganya pasti mahal. Ya. Nah, seri-seri seperti ini kalau tanpa keistimewaan harganya masih murah. Jadi tidak dicari dan tidak dibeli oleh para kolektor. Terkecuali kalau unik, salah cetak, salah potong, nomor cantik, nah itu bisa mengangkat harga. Harganya bisa ratusan ribu bahkan sampai jutaan untuk satu lembarnya. Paham ya? Jadi kalau lihat konten-konten orang atau lihat postingan-postingan yang katanya seri ini dicari dan diburu oleh kolektor, jangan percaya ya, karena tidak semua kolektor membeli seri-seri seperti ini. Karena memang harganya masih murah ya, jadi nggak mungkin. Apalagi sampai ambil ke lokasi itu nggak mungkin ya. Transaksi besar itu kolektor baru turun tangan. Kalau cuma di angka 5-3 juta saya rasa cuma dikirim saja. Terkecuali kalau lokasinya dekat sama rumah kolektor tersebut, itu bisa langsung diambil sama kolektor langsung ke rumah ya. Jadi seperti itu ya penjelasan dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan bos, karena kita hanya ingin berbagi ilmu saja ya, tidak ada tujuan selain itu ya, karena kita hanya ingin sharing sambil berdagang. Terima kasih, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe bosku ya. Salam pecinta uang kuno, salam satu hobi.